Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Patricia dengan stambuk F1C1170079. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review jurnal yang dapat disimak dalam video presentasi berikut. Sintesis dan karakterisasi sifat mekanik bahan nanokomposit epoksi titanium dioksida merupakan jurnal Fisika Unan volume 2 nomor 2 yang ditulis oleh Firmansyah dan Astuti tahun 2013. Penelitian tentang sintesis dan karakterisasi sifat mekanik bahan nanokomposit epoksi titanium dioksida bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan nanopartikel TiO2 terhadap sifat mekanik epoksi resin. Nanopartikel TiO2 berperan sebagai filler pada matriks polimer epoksi resin. Sebagai pendahuluan, nanokomposit merupakan material komposit yang dibuat dengan menyisipkan nanopartikel ke dalam suatu material berukuran makro sebagai filler dalam sebuah matriks berukuran skala makro. Hingga saat ini, matriks yang paling banyak dipakai adalah polimer. Salah satu contoh polimer adalah polimer epoksi resin dalam kelompok epoksi termoses. Epoksi termoses termasuk kelompok polimer yang digunakan sebagai bahan pelapis, perekat, dan sebagai matriks pada material komposit. Epoksi resin dibentuk lewat reaksi kimia secara in situ, di mana resin dan hardener atau resin dengan katalis dicampur dalam satu tempat, kemudian terjadilah proses pengerasan atau polimerisasi. Selanjutnya, metode pembuatan nanokomposit dengan cara menyisipkan atau melapisi epoksi resin dengan nanopartikel lain seperti nanopartikel titanium dioksida. Diharapkan sifat mekanik nanokomposit epoksi TiO2 lebih baik daripada sifat mekanik dari epoksi resin murni. Adapun diagram alirnya dapat dilihat dalam slide, di mana epoksi resin dan hardener dicampur dengan perbandingan volume hardener yang berbeda. Kemudian nanopartikel TiO2 dicampurkan ke dalam campuran dengan massa TiO2 yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk melihat kombinasi terbaik antara hardener, epoksi resin, dan nanopartikel TiO2 agar diperoleh nanokomposit dengan sifat mekanik yang optimum. Setelah itu, sampel diaduk pada suhu 70 derajat Celcius selama 15 menit hingga campuran menjadi homogen. Lalu dituangkan ke dalam cetakan dan dikeringkan selama 24 jam. Setelah sampel kering, akan dilakukan karakterisasi uji tekanan dan uji tarik pada sampel. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, kuat dan tekanan epoksi resin sebelum penambahan nanopartikel titanium dioksida. Dalam slide terdapat gambar yang mengkaji tentang perbedaan hasil kuat tekanan pada tiap-tiap penambahan hardener, membuktikan bahwa penambahan hardener akan mempercepat proses karing dan akan berpengaruh terhadap kekuatannya. Proses karing merupakan reaksi kimia yang terjadi pada gugus epoksida di dalam epoksi resin yang bereaksi dengan karing agent untuk membentuk padatan dengan cross-linking 3 dimensi. Gambar di samping merupakan gambar polimer epoksi resin dengan penambahan nanopartikel TiO2. Secara umum, penambahan nanopartikel TiO2 mempengaruhi kuat tekanan nanokomposit epoksi TiO2. Dengan mencampurkan nanopartikel TiO2, maka nanopartikel TiO2 akan mengisi ruang kosong antar partikel di dalam polimer epoksi resin sehingga jumlah partikel yang kontak dengan sekitarnya lebih besar. Pengisian nanopartikel TiO2 di dalam ruang kosong antar partikel epoksi resin ditunjukkan pada gambar di samping. Selanjutnya terkaji grafik yang menunjukkan bahwa kekuatan tekanan nanokomposit semakin bertambah seiring dengan penambahan persentase berat nanopartikel TiO2 sebagai filler. Kuat tekanan maksimum nanokomposit diperoleh pada penambahan 1 weight persen TiO2 yaitu sebesar 8.187,26 Newton per cm pangkat 2
Permukaan nanopartikel yang sangat luas membuat nanopartikel bersifat reaktif sehingga mampu mereduksi mobilitas rantai polimer dan meningkatkan kekuatan mekanik nanokomposit jauh di atas kekuatan polimer itu sendiri. Terakhir, yang dapat saya simpulkan dalam jurnal ini yaitu penambahan nanopartikel TiO2 dapat mempengaruhi kuat tekanan maupun kuat tarik nanokomposit epoksi TiO2. Namun, hal ini tidak terlepas dari komposisi epoksi resin dan TiO2, sehingga peranan TiO2 sebagai nanofiller terlihat sangat signifikan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.